Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab tentang hak hamba, hukukil abdi, hak-hak orang lain menjadi kewajiban bagi kita. Salah satu akhlak seorang muslim adalah kita hendaknya rendah hati di hadapan manusia, apalagi merendahkan hati dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah ta'ala auha ilayya an tawadhu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin thumma in tafakhara alaihi ghairuhu falyahtamil. Inna Allah, sesungguhnya Allah, auha, mewahyukan Allah ilayya kepadaku, an tawadhu'u, agar kalian senantiasa rendah hati, bertawadhu', hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sampai tidak ada seorang pun yang merasa lebih baik daripada saudaranya yang lain. Tidak ada seorang pun yang merasa angkuh, merasa sombong di hadapan saudara-saudaranya yang lain. Bagaimana kalau ada yang merasa diri paling benar, merasa angkuh, merasa sombong kepada kita, merasa paling benar, paling baik. Summa intafakhara alaihi ghairuhu falyahtamil. Lalu jika saja ada intafakhara alaihi ghairuhu, kalau kepadanya, kepada orang itu, kepada kita, ada yang berbuat angkuh, sombong, merasa paling benar, paling baik, jangan dilayanin. Falyahtamil, hendaklah kita sabar, hendaklah kita kuat. Jadi kalau dibaca yahtamil itu berarti dari fi'il madhi ihtamala yahtamilu ihtimalan. Kalau dibaca fal yatahammal itu dari kata-kata tahammala yatahammalu tahammulan, wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Jadi bahasa Arab ini ditambah huruf sedikit saja berbeda. Kalau ihtamala yahtamilu itu kuat, sabar, dan berpotensi. Kalau tahammala yatahammalu tahammulan, menanggung atau mentolerir. Nah, bisa dibaca fal yatahammal, hendaklah dia mentolelirnya. Sudah, biarkan saja, cuekkan saja. Kalau ada orang yang angkuh di antara kalian, gak usah diladenin. Kalau dibaca fal yahtamil, hendaklah kita sabar, gak usah dilayanin juga. Dalam hal ini qala, berfirman siapa Allah Ta'ala li nabihi, kepada nabi kita, junjunan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudh, jadilah, ambillah, al-afwa, tindakan yang pemaaf. Jadilah kau orang yang pemaaf, wahai Muhammad. Wa'mur, dan perintahkan oleh kamu Muhammad, bil urfi, kepada orang-orang itu untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, hendaklah engkau berpaling, cuek dari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam menafsirkan ayat 199 surat Al-A'raf ini, beliau berkata seperti ini. Khudil afwa, khud ma ufiyalaka, khudh ma sahula min umurin nas, la takun mutasyaddidan wala muta'assiron. Engkau Muhammad hendaklah berlapang dada untuk selalu memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada engkau, dan jadikanlah sesuatu dari agama ini, dari urusan umat ini, masahula, sesuatu yang gampang, yang mudah. Jangan kau buat rumit agama ini Muhammad. Ini penafsiran Syekh Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama kontemporer abad kini ya,
beliau menafsirkan ayat ini, khudil afwa, jadikan agama ini, jadikan urusan orang ini semudah mungkin. La takun mutasyaddidan wala muta'assiron. Jangan mempersulit urusan orang, jangan membuat rumit agama ini sehingga orang jadi kabur ketika mendengar Islam. Itu pandangan mereka itu Islam identik dengan teror. Pandangan ketika mereka mendengar takbir, maka pikiran mereka tentang takbir ini sesuatu yang mengerikan. Jangan seperti itu. La takun mutasyaddidan wala muta'assiron. Sampai Kangjeng Nabi juga bersabda kepada kita semua, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Kalau misalnya ada yang minta doa, Ustaz, saya ini pengen usaha lancar, tolong mungkin ada aurat yang bisa saya baca. Sudah, kamu bisa salawat nggak? Saya bisa salawat Allahumma sholli ala sayyidina. Baca itu saja. Berapa? Ya semampunya kamu aja. Mampunya 100, 100, mampunya 10, 10, mampunya 3, 3 setelah sholat ya. Kan mudah itu. Jangan, Ustaz, saya pengen usaha lancar, bisa baca ayat kursi nggak? Oh bisa Ustaz. Bisa sholat kamilah? Oh bisa. Baca itu ya, sholat kamilah 4.444 kali setiap hari. Itu ayat kursi baca 100.000 kali setiap hari. Aduh, kapan mau cari duitnya? Emang duit datang dengan pegang tasbih doang? Jangan begitu ya Ustadz. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi yang mulia, pernah menjadi panglima perang kaum muslimin. Beliau pernah ditegur oleh Kangjeng Nabi ketika ada sahabat yang lain yang laporan atau curhat kepada baginda Nabi sambil megang lutut, mohon maaf. Aduh Kangjeng Nabi, saya tadi sholat isya sampai capek saya, sampai mau subuh baru mau selesai itu sholat isya. Loh, siapa yang jadi imamnya? Itu Mu'adz bin Jabal. Rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua dia baca surat An-Nisa. Aduh, repot banget, padahal saya sudah tua ini, dengkul saya sampai gemetaran. Akhirnya Mu'adz bin Jabal dipanggil oleh Kangjeng Nabi. Mu'adz, kalau kamu sholat sendirian, mau namatin Quran, silakan Mu'adz. Mau dibaca seluruh Quran dalam sholat kamu, silakan. Tapi kalau kamu membaca, kalau kamu jadi imam, sementara di belakangmu banyak makmum yang heterogen, ada yang tua, ada yang muda, ada yang lagi ngejar waktu, ada juga yang santai. Tapi ya kamu harus bijaksana. Kamu jangan seperti itu lagi. Nah ini yassiru wala tu'assiru. Asbabul wurudnya antara lain adalah ketika seorang sahabat ini, ada seorang sahabat yang mengadu kepada Kangjeng Nabi bahwa beliau ini diimami oleh Mu'adz bin Jabal. Rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat An-Nisa, surat panjang-panjang. Nah ini jadi perhatian buat kita para ustadz, ya, para kiai, para jengan yang kebetulan sudah dipercaya jadi imam di masjid-masjid. Sudah nggak usah pengen kelihatan orang bahwa kita ini fasihat baca Quran, bisa baca surat Al-Baqarah setengahnya, membaca di tengah-tengah, tapi tidak selesai surat Al-Baqarahnya. Begitu pula surat An-Nisa di tengah-tengah, tapi tidak selesai. Dalam Fathul Mu'in disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Maryabari, kalau kita lagi sholat baca surat setelah Fatihah itu lebih baik surat yang pendek tapi khatam. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, daripada ayat kursi. Ayat kursi kan satu ayat, panjang tapi tidak tamat. Atau misalnya awal-awal ayat surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dibaca dengan suara merdunya sampai orang-orang merinding mendengarnya. Tapi tidak khatam. Ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Lebih baik baca inna a'tainakal kautsar sampai selesai daripada baca awal surat Al-Baqarah tapi nggak selesai. Ya, di tengah-tengahnya itu afdholiyah, ya boleh-boleh saja sih. Cuma keutamaan lebih baik kita baca surat yang pendek-pendek saja. Kalau kita jadi imam ya paling panjang Wadduha, kemudian Wattini Wazzaitun, surat At-Tin. Sekali-kali baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Kalau Jumatan, kalau sholat-sholat biasa maghrib isya nggak usah panjang-panjang lah. Alhaakumut takatsur saja sama qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena kasihan makmum di belakang kita itu heterogen, bukan hanya orang yang sudah seneng sholat saja. Ada yang orang baru seneng sholat, baru belajar sholat, udah dibacain surat Al-Baqarah, kapok dia. Terus nanya kan, yang dibaca surat apa imam? Surat An-Naml. An-Naml itu artinya semut, Pak. Oh, semut ya, semut saja udah. Terus besok surat apa Ustadz, mau baca surat apa? Besok mah tenang Pak, surat Al-Fil. Apa surat Al-Fil? Surat artinya gajah. Orang ini berpikir An-Naml saja sudah panjang, apalagi surat gajah. Wah, lebih panjang lagi, udah kapok dah. Nggak mau sholat dengan imamnya dia itu. Jangan sampai orang kabur dari agama kita, kabur dari masjid gara-gara kita itu tadi, menjadikan agama ini kok susah banget. Dan dalam hal ini untuk mendukung khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, Syekh Yusuf Al-Qaradawi mencantumkan hadis Rasulullah SAW yang lain. Innallaha lam yab'atsni mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya Allah tidak mengutus aku menjadi orang yang kekeh. Mu'annitan itu orang yang keras kepala. Enggak. Aku ini enggak diutus oleh Allah menjadi orang yang keras kepala, tidak mau memaafkan orang lain. Enggak. Aku ini diutus mu'alliman, menjadi seorang pendidik, pengajar, muyassiron, dan memudahkan segala urusan. Ini Kangjeng Nabi itu kalau lagi sholat kemudian ada tamu, beliau cepatkan sholatnya. Kita malah kebalikan. Kalau Kangjeng Nabi kalau lagi sholat ada tamu, sholatnya dipercepat. Kalau sholatnya sendiri, sholatnya dilamakan sekali. Kalau kita mah beda, ada tamu, lama banget. Biar kata tamu, waduh, bener-bener nih Ustadz, khusyuk banget sholatnya. Giliran aja sholat sendiri, ina atoina sama kurhu. Ini jadi kita kebolak-balik. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Ada orang yang tatoan, bertato penuh badannya dengan tato. Dia mau insaf, datang ke majelis kita. Gimana Ustadz, saya ini kan mau belajar sholat, tapi badan saya penuh tato ini. Gimana ya? Katanya kata Ustadz sebelah sono nggak sah. Udah, urusan sah dan tidaknya urusan belakangan, diterima dan tidaknya urusan Allah. Sholat aja, udah, wudhu aja udah. Jangan sampai begitu datang, waduh ini tatoan, mohon maaf ya, itu air nggak nyampe ke kulit, berarti wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau mau insaf, buang dulu semua tatonya. Udah, bila perlu disetrika dulu, buang semua tatonya, baru belajar sholat. Ya nggak jadi orang mau insaf juga kalau seperti itu caranya. Jangan buat agama ini jadi serem. Beruntung orang yang tatoan ini mau ke masjid, mau datang ke majelis taklim, mau datang ke majelis zikir, biarin saja. Urusan diterima dan tidaknya urusan Allah. Sudah, mudahkan saja. Udah, bang, sholat aja, belajar wudhu udah bisa kan? Udah, saya dulu sempat sekolah madrasah juga, kalau wudhu bisa. Bacaan sholat bisa kan? Bisa saya kalau Fatihah, udah, itu aja yang dibaca. Ya, gimana kalau saya katanya sholat saya nggak sah karena tatoan. Urusan sah dan tidaknya belakangan. Urusan diterima dan tidaknya yang penting abang sholat aja dulu.
Nanti kalau sudah benar-benar dia hobi sholat, sudah benar-benar taubat, baru nanti juga dia datang sendiri, Ustadz, aduh saya nggak enak Ustadz, ini kan saya waktu buat tato ini sakit, bagaimana kalau saya ambil saja tato ini, saya hilangkan supaya saya tidak tatoan lagi. Ya nggak apa-apa, kalau abang mau mah ada alatnya Ustadz katanya, walaupun mahal harganya, harus bayar ke dokter. Ya kalau kita punya duit, biayain. Dah, ayo, dokter mana yang kira-kira bisa menghilangkan tato? Kita datang ke sana, biar saya yang bayar. Itu namanya yassiru wala tu'assiru. Ulah cana naon budak anu ka masjid tatoan diusir. Ulah orang mah. Selanjutnya perintah Allah kepada Kangjeng Nabi wa'mur bil urfi. Walaupun ini perintah hanya dalam redaksinya khitabnya adalah Kangjeng Nabi seorang, domirnya anta, tetapi berlaku untuk seluruh umatnya, pengikutnya. Wal aslu fil mukhatab ta'yinu wa tarku lisyumuri mustabinu, atau kama qala Syekh Abdurrahman Al-Akhdari dalam kitab Jauharul Maknunnya. Jadi walaupun perintah ini dikhususkan kepada Kangjeng Nabi, khudz al-afwa, itu kan domirnya anta itu. Mur atau umur bil urfi, itu kan domirnya domir anta. Wa a'rid anil jahilin, semua domir anta, artinya mufrad muzakkar mukhatab, hanya kepada Kangjeng Nabi. Tetapi wa tarku lisyumuri mustabin, ya untuk pengikutnya setelah beliau tidak ada, ya itu sudah jelas, artinya kita dikenai oleh khitab ini, oleh perintah Allah yang walaupun redaksinya kepada Kangjeng Nabi tetapi berlaku untuk kita umatnya. Khudz al-afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahili. Yang kedua perintah kepada Kangjeng Nabi dari Allah, wa'mur bil urfi. Hendaklah engkau perintah orang itu dengan kebaikan dan dengan cara yang baik. Perintahkan orang untuk berbuat baik dengan cara yang baik. Salat ya, untuk salat neraka ya, jangan seperti itu. Bang, kayaknya abang Islam ya? Oh saya Islam Pak. Gimana kalau nanti kita jalan-jalan dulu Bang sebentar? Ada apa Pak? Ya udah kita jalan-jalan ngobrol-ngobrol. Dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana Bang kalau kita sholat dulu aja? Oh iya. Abang, tapi saya nggak punya sarung Pak. Tenang. Abang nggak usah mikirin sarung, nggak usah mikirin baju koko, nanti saya kasih. Sekarang abang pakai baju begini, pakai blue jean, pakai kaos, nggak apa-apa. Sholat dulu aja, sholat. Dimudahkan. Mengajak orang lain kepada kebaikan dengan cara yang baik. Bukan koar-koar di depan umum, nunjuk-nunjuk orang lain, mitnah sana, mitnah sini, caci maki sana, caci maki sini. Semua orang gak ada yang benar cuma dia sendiri. Jokowi salah, gubernur salah, bupati salah, semua salah. Menteri-menteri salah, TNI Polri salah semua. Yang benar mereka sendiri, dia sendirian. Ya Allah, itu bukan akhlak Rasul. Rasul gak pernah mengajarkan seperti itu. Saya kan sering menyampaikan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun ketika diutus oleh Allah untuk datang kepada Fir'aun, menyampaikan kritik, menyampaikan saran, menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Gimana pesan Allah kepada mereka berdua? Wa qula lahu qawlan layyinan, sampaikan dakwah itu dengan ucapan yang lemah lembut, yang baik, yang tidak menyinggung, yang tidak memukul, tetapi merangkul, tidak mencaci maki, tetapi penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kepada Fir'aun saja Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan lemah lembut, apalagi kepada sesama muslim. Pak Jokowi itu muslim, dia jadi haji. Gubernur kita juga Ridwan Kamil muslim, sudah jadi haji juga. Bupati kita juga muslimah, sudah jadi hajjah juga. Jangan sampai mencaci maki mereka, ya. Sampaikan kritik itu dengan cara yang sopan, yang elegan, yang tidak menghujat, ya, yang kira-kira bisa diterima. Aimur bil khairi wal haqqi wa bi kulli ma salahan nas. Perintahkan orang-orang itu kebaikan. Perintahkan mereka mengikuti yang benar. Wa bi kulli ma salahan nas, dengan
perintahkan dengan kepada sesuatu yang memang maslahat untuk orang lain. Segala sesuatu yang maslahat untuk umat, maslahat untuk bangsa dan negara, perintahkan. Sekali lagi dengan cara yang benar, cara yang baik, cara yang elegan, cara yang mulia. Sampaikan juga dengan akhlak, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Rangkulah saudara-saudara kita, ucapan-ucapan yang menggembirakan mereka. Jangan ucapan-ucapan yang membuat terpecah belah umat, ya. Yang terakhir perintah Kanjeng Nabi perintah Allah kepada Kanjeng Nabi, wa a'rid anil jahilin, ay as-sufaha, kepada orang-orang yang bodoh, kepada orang-orang yang pendosa. Jangan ditinggalkan. Kalau mereka misalnya menyerang kita, ya, menyerang kita, a'rid anil jahilin, sudah, cuekkan saja, biarkan saja. Gak usah diladenin, gak usah dilayanin. A'rid anil jahilin. Ada yang nanya, Pak, kenapa kok orang bodoh banyak yang mengikutinya ya? Orang yang biasa-biasa saja, ilmunya nggak ada, nggak pernah mondok, terus tiba-tiba tenar, kok banyak mengikuti itu? Baca Quran nggak benar, baca hadis nggak benar, apalagi mentafsirkannya, bacanya juga belepotan, kok banyak yang mengikutinya? Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit ada langit, di atas orang pintar ada orang-orang yang lebih pintar. Maknanya, mafhum mukhalafahnya, ini menurut pendapat Mbah Yai Mustafa Bisri, guru bangsa kita, ya, Gusmus, beliau mengatakan maknanya mafhum mukhalafah dari wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas yang alim ada orang yang lebih alim lagi. Itu mafhum mukhalafahnya wa fawqa kulli dzi jahlin jahul, di atas atau di bawah orang yang bodoh. Wa tahta kulli dzi jahlin jahul, di bawah orang yang bodoh banyak orang yang lebih bodoh lagi. Ya pantas banyak pengikutnya, ya pengikutnya orang-orang bodoh juga. Tapi Pak, ini dia juga yang mengikutnya ada kiai, ada ulama, ada disebut ajengan. Biarin ajengan, biarin kiai, tetap bodoh. Maksudnya dibodoh di dalam pengertian yang lain, ya. Jadi tidak heran, tidak mengherankan orang bodoh ada pengikutnya. Dulu pernah ada orang yang bisa merubah, yang bisa mendatangkan duit dari jubahnya itu. Wah, duit puluhan juta dikeluarkan dari dalam jubahnya. Viral itu kan. Dia orang biasa-biasa saja, bukan sarjana, bukan keluaran pesantren. Tapi yang datang ada kiai, yang percaya sama dia ada profesor, doktor, bahkan ada seorang politisi kawakan, ada jenderal, ada polisi, ada tentara yang datang. Kok bisa percaya itu? Wa fawqa kulli dzi jahlin jahul, wa tahta kulli dzi jahlin jahul. Di atas yang bodoh ada yang lebih bodoh lagi, di bawah yang bodoh yang lebih bodoh lagi. Sama, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Seperti halnya di atas orang yang pintar ada orang yang lebih pintar lagi. Ya, kalau kita dengar Gus Baha itu kan pintar sekali, alim. Padahal pinternya Gus Baha nggak seberapa kalau dibandingkan dengan gurunya tentunya, yaitu Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair begitu alim allamah, belum seberapa ilmunya kalau dibandingkan dengan gurunya. Ya, misalnya Ki Mahrus Ali. Ki Mahrus Ali pintar, alim allamah, belum seberapa jika dibandingkan dengan gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ada lagi lebih pintar dari beliau, yaitu Syekhuna Khalil. Syekhuna Khalil ada lagi yang lebih pintar dari beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu seterusnya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, makanya nggak boleh sombong, nggak boleh merasa paling pintar, paling benar. Ya, biasa-biasa saja hidup ini, ya. Masya Allah. Wa an ibni Abi Aufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadhu kulli muslimin. Menurut Ibnu Abi Aufa, Rasulullah, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang tawadhu,
rendah hati likulli muslimin kepada setiap muslim. Salah satu tanda ketawadhuan beliau, wala ya'nafu, beliau tidak meremehkan orang lain. Kalau ada yang bicara, beliau langsung nengok. Kalau sedang ngariung itu, sebelah sana ngomong, kita ladenin. Ada orang yang ngobrol bareng ya, ngobrol. Mana anteng we nyo HP. Itu orang sama saja dengan meremehkan omongan kita. Wala yatakabbaru, dan tidak boleh takabur. Kangjeng Nabi tidak pernah takabur. Ini lagi sedang menceritakan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi tidak pernah meremehkan orang lain, siapapun adanya orang itu. Wala yatakabbaru, dan tidak pernah sombong. Ayyam syia ma'al armilah, beliau sama-sama kok jalan bareng dengan janda-janda jompo. Wal miskin, dengan fakir miskin bareng saja. Makan bersama, nggak dibedakan ini Kangjeng Nabi, ini sahabat yang miskin, nggak, bareng-bareng aja. Kalau jalan bareng dengan janda-janda jompo itu, dengan orang-orang tua, fayuqdi hajatahu, kemudian Kanjeng Nabi juga memenuhi segala kebutuhan orang miskin itu. Itulah akhlak dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas jika Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memuji-muji, memuja-muja kekasihnya ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak, mental, moral yang paling agung, paling mulia. Ya Allah, mudah-mudahan saja kita sebagai umatnya, walaupun tidak bisa mengikuti seluruhnya akhlak Kanjeng Nabi, minimal jangan meremehkan orang lain. Catat itu ya. Kalau kita tidak bisa meniru semua akhlaknya Kanjeng Nabi, ya yang bisa ditiru apa deh? Kanjeng Nabi misalnya menyulam atau menjahit pakaian beliau sendiri yang robek, tidak nyuruh orang lain. Kalau kita bisa, ya lakukan. Mentang-mentang kita jadi bos, cuma untuk memindahkan, untuk ngambil kopi saja. Coba sini kopiku, coba itu bawa ke sini, coba. Nah, coba belajar. Tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Kalau bisa bikin kopi sendiri, kenapa nyuruh orang lain? Kecuali memang orang tersebut ditugaskan untuk bikin kopi. Ya, misalnya kantor PCNU Kerawang, suruh ya, sur kopi. Nah itu sih memang tugasnya dia, untuk melayani seluruh tamu-tamu yang ada di kantor PCNU Kerawang, yang bertamu ke kantor PCNU Kerawang ya. Jadi, sekali lagi jangan pernah meremehkan orang lain. Coba kalau kita diremehkan orang kan nggak enak. Kalau kita ini hadir di sebuah pertemuan, mentang-mentang bupati, kapolres, dandim, anggota dewan semua, kita bukan siapa-siapa, datang ke sana diremehkan, kan nggak enak tuh. Demikian juga orang lain juga tidak akan enak. Kalau hatinya tidak akan enak kalau kita remehkan pula. Sebelum Anda mencubit orang lain, cubitlah kulit kita sendiri. Kalau terasa sakit, jangan pernah mencubit orang lain. Demikian seterusnya ya. Wa minha alla yasma'a balaghatin nas ba'dihim ala ba'd, atau ba'duhum ala ba'd. Sebagian dari hak orang lain menjadi kewajiban bagi kita seorang muslim adalah alla yasma'a, hendaklah tidak mendengar. Jangan mendengar, gak usah didengar balaghatin nas, retorika orang. Ba'duhum ala ba'din, sebagian terhadap sebagian yang lain. Hingga usah banyak dengerin omongan orang. Wala yuballighu, maaf, diatapkan kepada Allah yasma'. Hendaklah dia tidak menyampaikan, hendaklah tidak menyampaikan siapa ba'duhum, sebagian dari kita, kepada perkara, kepada sesuatu, yasma'u, yang mendengar. Ba'duhum itu min ba'din, dari sebagian yang lain. Jangan percaya berita-berita, jangan menyampaikan berita yang kita dengar hanya kabar burung dari orang lain. Belum tabayun, belum minta klarifikasi, belum minta penjelasan, sudah menyampaikan kepada orang lain, apalagi di media sosial, di WA group,
di Facebook, di Instagram, atau di media online. Padahal dia mendengarnya itu baru hanya mendengar dari orang lain, tidak langsung melihat dan menyaksikan apa yang dia akan sampaikan itu. Di lamun can ningali asri mah entong waka dibejakeun ka baturnya. Jadi jangan menyampaikan apa yang kita dengar dari orang lain untuk disampaikan kepada orang lainnya. Hanya sekedar mendengar itu jangan dulu disampaikan kepada yang lain, tapi harus benar-benar yakin. Qala bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga siapa qattatun, tukang fitnah, tukang adu domba. Fitnah itu ya dalam bahasa Indonesia ya, bukan fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu menyampaikan sesuatu yang sama sekali tidak benar. Qattatun itu juga bisa bermakna adu domba, mengadukan seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar orang itu marah. Ini adu domba itu. Orang yang tukang adu domba, orang yang tukang fitnah, menyebarkan berita hoax, berita bohong, tidak ada bukti sama sekali, maka la yadkhulul jannah qattatun, dia tidak akan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Tempatnya di neraka orang tempat tukang adu domba itu. Wa qala Khalil bin Ahmad berkata, man nammalaka namma alaik, barang siapa mengadu domba kepadamu, maka dia nanti akan mengadu dombakan kamu kepada orang itu. Wa man akhbaraka bi khabari ghairika, akhbaraka ghairaka bi khabarika, barang siapa yang menggabarimu bi khabari ghairika, tentang kabar selain kamu, maka akhbara ghairaka bi khabarika. Makanya fala yuballighu ba'duhum ma yasma'u min ba'din wala wa alla yasma'a balaghatin nas ba'duhum ala ba'din. Tidak usah mendengar retorika orang lain, obrolan orang lain. Gak usah terlalu banyak mendengar obrolan-obrolan orang lain yang belum tentu kejelasannya, belum tentu kebenarannya. Ya, karena kalau hanya berita baru selewat, jangan main posting saja. Misalnya tentang berita kemarin itu yang viral, belum jelas, belum tabayun kepada orangnya, jangan main posting saja. Wah, kita serang kepala Kemenag, kita serang FKDT, dan jangan, karena belum jelas, belum tabayun. Setelah tabayun, jelaslah apa permasalahannya, baru kita ngomong kepada orang. Ya, ini aktif enggak, ngapa-ngapain enggak di NU, tiba-tiba mendengar ada berita tentang dalam tanda petik ya, kesalahpahaman tentang NU, paling duluan pengen protes, pengen demo, padahal dia nggak pernah tahu itu kantor PCNU Kerawang, nggak pernah ngapa-ngapain untuk NU Kerawang, tapi teriak-teriaknya paling banter ingin membela NU. Saya ketawa aja, orang ini kok seperti ini ya, kok bisa gitu, nggak pernah berbuat apa-apa, pengurus bukan, apa-apa bukan di NU, tiba-tiba ketika ada berita kemarin itu teriaknya paling keras, ingin bela NU. Orang sekarang kan seperti itu, nggak tahu apa-apa tentang Islam, nggak tahu apa-apa tentang ulama, teriak-teriak bela ulama, bela Islam. Padahal dia, apa yang dia berikan untuk Islam, apa yang dia berikan untuk ulama, nggak ada, hanya teriaknya doang yang keras. Ya, ini juga terjadi di NU ini. Nggak pernah hadir di NU, nggak pernah tahu berbuat tentang kepada NU, tiba-tiba teriak-teriak, merasa diri paling NU. Ya, namanya juga manusia, anas ajnas, manusia itu bermacam-macam. Jadi jangan pernah mendengar omongan orang lain yang belum tentu kebenarannya, apalagi kalau berita tersebut langsung disebarkan kepada halayak.
itu akan terjadi fitnah, apalagi kalau beritanya itu berpotensi untuk memecah belah umat. Jangan disampaikan. Wa minha alla yazida fil hijri liman ya'rifuhu ala salasati ayyamin mahma ghadiba alaih. Sebagai dari hak orang kepada kita, jadi kewajiban bagi kita, jangan lebih kalau berantem, kalau berselisih, jangan lebih dari 3 hari. Kalau kita marah, sudah cukup 2 hari saja. Besok hari ketiganya selesai. Itu tidak boleh marah lebih dari 3 hari. Masya Allah. Qala Abu Ayyub Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasin yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Nah, ini hadis riwayat siapa ini? Imam Bukhari dalam kitab Adab. Silakan dilihat dalam kitab Imam Bukhari. La yahillu, tidak halal, tidak boleh li muslimin, bagi seorang muslim. Apa yang tidak boleh itu ayyahjuro, mendiamkan, ngantep, membiarkan akhahu, saudaranya, fawqa salasin, di atas 3 hari. Ya, cukup 3 hari saja. Kalau berselisih paham antara suami istri, antara kita dengan anak kita, antara menantu dengan mertua, antara bos dengan bawahan, antara guru dengan murid, antara teman dengan teman yang lain, cukup 3 hari saja. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Kalau ketemu itu mereka berdua, yang satu berpaling ke sebelah kanan, yang satu berpaling ke sebelah kiri, tidak ada bedanya seperti telinga. Kata telinga kanan, nah saya mau nemuin telinga kiri nih, telinga kanan ke depan, telinga kirinya nggak mau, saya nggak mau, telinga kiri malah ke belakang. Sama juga ketika telinga kiri ke depan, telinga kanan juga nggak mau. Jangan seperti itu. Wa yuridu hadza wa yuridu hadza. Jadi kalau berantem cukup 3 hari saja, jangan lama-lama. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Yang terbaik itu di antara keduanya kalau sedang berselisih adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Artinya orang yang ingin berdamai terlebih dahulu. Jadi kalau ada 2 kelompok atau 2 orang yang sedang bermusuhan, berselisih, atau misalnya suami sama istri, pasnya gede ya, berantem, pekok sampai mau cerai dan lain sebagainya. Nah, cukup 3 hari saja. Setelah itu yang pertama kali memulai, kita sebagai suami, Neng, hampura akangnya rumah saha, loba salah kan Neng. Itu orang yang paling baik. Khairuhuma alladzi yabda'u bis-salam. Kalau istrinya yang pertama kali, ya dia yang paling baik. Hapunten Nengnya lumaos, Neng TKA teh seueur kalepatan. Nah, itu orang yang pertama kali mengajak damai, itulah yang terbaik di antara keduanya, ya. Insya Allah. Oleh karena itu ya, ini prinsip pergaulan bagi kita seorang muslim. Memang antara kita dengan orang lain, ya sunnatullah. Kalau bahasa orang-orang menghukum alam, ada gesekan, ada perbedaan, perselisihan, biasa itu, biasa. Tetapi ya jangan lalu karena berselisih kita tidak mau duduk bersama, tidak mau mengibarkan bendera damai. Silakan suami dengan istri bertengkar, wajar, manusia biasa kita, tetapi jangan lebih dari 3 hari. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman usratahu atau asratahu aqalahu Allah yaumal qiyamah. Di hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, lalu Imam Ahmad dan Imam Hakim. Banyak ini yang meriwayatkan, dan ini hadis dianggap sahih oleh mereka.
Man barang siapa aqala yang memaafkan musliman kasrotahu akan dosanya, aqalahullah yaumal qiyamah, nanti dia akan dimaafkan seluruh dosanya oleh Allah pada hari kiamat. Untuk memperkuat itu, Imam Ghazali menuliskan lagi apa yang disampaikan oleh Ikrimah. Qala Ikrimah, qala Allah Ta'ala Yusuf bin Ya'qub. Allah berfirman kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub, bi'afwika an ikhwatika rafa'tu dzikraka fid darain. Ya Yusuf, tahu nggak Yusuf, kenapa derajat kamu ini ditinggikan oleh aku? Kamu di dunia jadi raja Mesir ya. Kemudian tentu di akhirat kamu mendapatkan surganya kelas VVIP. Kenapa sampai demikian ya Yusuf? Bukan karena amal kamu yang begitu banyak, bukan. Tapi hanya satu yang aku lihat, kata Allah, bi'afwika an ikhwatika. Ikhwah itu jama taksir dari kata akhun. Dijama taksirkan menjadi ikhwatun. Jama taksir yang jama yang tidak beraturan, yang merubah syakal dengan ziyadatul harfi. Syakal ma'az ziyadah. Jadi akhun jadi ikhwah. Seperti yang kita tahu, Nabi Yusuf alaihissalam ini 12 bersaudara. Beliau putranya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf ini berarti cicitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim punya putra Ishak. Ishak punya putra Ya'qub. Ya'qub punya putra Yusuf. Nanti Nabi Yusuf putra-putra turunan Nabi Ayub dan seterusnya ke bawah sampai Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, Nabi Yusuf ini diberikan keistimewaan oleh Allah, punya wajah yang super ganteng. Aldebaran melewat sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini ganteng, supernya gantengnya, wah gak ketulungan lah. Saudara-saudaranya juga yang lain juga ganteng-ganteng ya, putra Nabi Ya'qub ya. Tapi ya itu tadi, ini punya keistimewaan, aura kegantengannya itu kelihatan sekali. Orang itu kalau menatap Nabi Yusuf sampai tertegun, ini orang apa malaikat ini? Gantengnya, wah kelewatan ini. Nabi Yusuf ini diistimewakan rupanya oleh Nabi Ya'qub. Padahal sebetulnya ya, Nabi Ya'qub biasa-biasa saja perlakuan beliau sama putra-putranya sama aja. Karena saudara-saudara yang lain, terutama yang 10 ini punya hati yang kurang baik, dia merasa iri. Mereka bersepakat, waduh, ngariung lah. Tapi sambil ngopi sambil ngudut juga rupanya ini. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini, kita nggak enak ini. Kita ini sudah kakak-kakaknya Yusuf, tapi kok bapak kita malah mengistimewakan Yusuf. Belanja dari pasar untuk Yusuf, belanja makanan dari restoran untuk Yusuf, beli ini untuk Yusuf, beli itu untuk Yusuf. Gimana ini kita? Lama-lama warisan kita habis sama Yusuf ini. Jangan dibiarkan ini, kata yang satu. Iya, saya juga sama. Kata yang satunya lagi, nah malum banyak orangnya 10. Kata yang satunya, iya saya juga sama. Nah, akhirnya mereka melakukan makar, bermusyawarah untuk menghilangkan, melenyapkan Nabi Yusuf. Tapi gimana caranya ya? Bapak kita ini kan sayang banget sama Yusuf. Kalau kita mintakan izin, kayaknya nggak dikasih izin sama bapak. Yang satu mungkin yang lebih ahli strategi ya, strategi dalam bidang makar ini. Ya tenang aja, nanti saya biar urusan aku itu ngomong sama Abah, sama Abah Ya'qub. Oh ya dijamin Abah ngasih izin dah ya. Nah, akhirnya mereka datang ke Nabi Ya'qub, kan diceritakan sampai melas-melas supaya Nabi Ya'qub mengizinkan. Akhirnya Nabi Ya'qub ya, namanya juga sama anak, sudah kamu Yusuf kalau mau main sama kakak-kakak kamu ya,
gembala kambing sama kakak-kakak kamu, silakan sana. Ya, tapi awas. Kamu yang kakak-kakaknya jagain tuh Yusuf ya. Ya, jangan sampai terjadi apa. Siap bang, kami juga sayang sama Yusuf kok. Wah, kami juga orang yang mau jahat, ngomongnya seenaknya saja. Akhirnya terjadilah apa yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, yang populer di telinga kita tentang kisah Nabi Yusuf ini. Ya, sampai Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Kalau orang Sunda Kerawang dulu sumur burung, itu sumur yang burung gitu, yang tidak ada penghuninya, yang sudah tidak diambil airnya lagi. Sampai akhirnya diselamatkan oleh Allah melalui seseorang yang nimba air. Kemudian ternyata ada Nabi Yusufnya dalam timba itu. Ternyata setelah dipandiin terus dikasih baju, ini anak ini super ganteng. Dia pikir, wah ini harta karun saya ini, kan saya jual nanti ke Kairo, Mesir. Akhirnya dibawa ke kota Kairo dan dijual di pasaran perbudakan. Di zaman dulu itu orang itu, pasar itu bukan hanya pasar hewan, bukan hanya pasar barang, tapi pasar orang, pasar manusia. Nabi Yusuf ditawarkan, akhirnya dilelang, yang paling mahal ya itu Kitpir itu, yang beristrikan Siti Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf dibeli oleh seorang Perdana Menteri Mesir. Kemudian punya istri yang cantik, super cantik juga, namanya Zulaikha, ya, ibu Zulaikha. Dan kebetulan suaminya ini Kitpir, yang Perdana Menteri Mesir itu tidak, mohon maaf, tidak intisyar. Zaidun lam yakum walam yakun. Akhirnya terjadilah apa yang dikisahkan. Sampai Nabi Yusuf di penjara, sampai beliau jadi Menteri Keuangan, sampai beliau jadi Perdana Menteri Mesir. Akhirnya saudara-saudaranya datang untuk menemuinya, untuk minta bagian apa itu namanya kas negara, karena dalam keadaan 7 tahun dalam keadaan paceklik di sana dulu. Dari Madian juga datang. Ternyata saudara-saudaranya itu termasuk yang 10 orang yang pernah dulu menzolimi Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf memaafkan mereka. Dengan memaafkan mereka, maka Allah tinggikan derajat Nabi Yusuf. Bidaroin. Di dunia beliau jadi raja, di akhirat beliau juga jadi mendapatkan tempat yang VVIP di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ternyata itulah kelebihan Nabi Yusuf, bisa menjadi raja, tinggi derajatnya di dunia. Tentu di akhirat beliau pasti masuk surganya Allah, yang kelasnya juga kelas super VVIP, yang namanya Nabi. Bukan karena apa-apa, tapi bi'afwika an ikhwatika, karena Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Bi'afwihi an ikhwatihi, karena dosa-dosa saudaranya dimaafkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Qalat, berkata siapa? Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ini istri kandung Nabi, putrinya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya. Beliau tatkala mengucapkan kalimat syahadatain sampai wafatnya sebagai seorang khalifah pengganti Rasul, seluruh harta kekayaannya beliau korbankan demi kepentingan agama. Ya, bela agama itu ya seperti itu. Contohlah Abu Bakar, keluar, bukan teriak-teriak di jalanan, bukan. Bela agama itu ya, lihatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cinta kepada agamanya, cinta kepada Tuhannya, cinta kepada sahabatnya itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau korbankan seluruh hartanya demi kepentingan agamanya, agama Allah, agama Rasulnya, agama kita semua. Bahkan saking cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Kangjeng Nabi, beliau punya anak perawan yang gadis yang paling cantik di kota Mekah. Gadis
perawan asri tulen masih 13 tahun dinikahkan, diberikan kepada sahabatnya tercinta ini, yakni junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah ini punya, bukan hanya cantik, beliau ini punya IQ yang di atas rata-rata. Beliau cerdas sekali, pintar, smart. Ribuan hadis yang diambil oleh para ulama kita sebagai sumber hukum dari mulutnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Siti Aisyah, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qat. Kangjeng Nabi itu tidak pernah dendam untuk dirinya sama sekali. Tetapi illa antun tahaka hurmatullah fayantaqimu lillah. Beliau tidak pernah balas dendam kepada siapapun, tidak pernah marah kepada siapapun, tidak pernah berlaku apapun hanya karena nafsunya sendiri, tetapi kecuali beliau marah, beliau membalas dendam, beliau intiqam, menegakkan keadilan itu lillah, hanya karena Allah semata, bukan karena nafsu. Ada orang yang sekarang teriak-teriak bela agama Allah tapi karena nafsu, takbir di jalanan umpamanya, sehingga mohon maaf mengganggu kepentingan umum jadi terganggu. Nah, itu karena nafsu mereka, karena nafsu kelompok mereka, bukan lillah, bukan karena Allah. Tidak, tapi Kangjeng Nabi itu ya berlaku kasar, berlaku keras, berlaku tegak menegakkan, dan itu bukan karena nafsunya, tetapi lillah, karena Allah semata-mata. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam hal ini Ibnu Abbas ini satu di antara 3 sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar. Tiga-tiganya, Abdullah ini diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Allah, kesolehan. Tiga-tiganya adalah ulamanya para sahabat. Nah, terutama Ibnu Abbas ini saudara sepupu Kangjeng Nabi, karena beliau adik sepupunya Kangjeng Nabi, karena beliau anaknya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Sementara Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib adalah adik kandung dari Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sepupu itu dulur misan kalau orang Sunda mah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ma'afa rajulun an mazlamatin illa zadahullahu biha izzan. Ma'afa, tidak memaafkan siapa rajulun, seseorang, an mazlamatin, dari kezaliman orang lain. Dia dijahatin, dia difitnah, dicaci maki, dibuli, dizolimi, tetapi dia memaafkan orang yang menzoliminya, orang yang menjahatinya, orang yang membulinya, orang yang mencaci makinya. Illa zadahullahu biha izzan, kecuali Allah akan tambahkan dengan kesabarannya itu, memaafkan orang lain, izzan, kemuliaan. Jadi salah satu kelompok orang yang dijanjikan oleh Allah dalam surat Ali Imran, terkenal sekali, kita sering mendengar di mimbar-mimbar khutbah, di panggung-panggung ceramah yang disampaikan oleh para mubalik kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lomba kalian menuju pengampunan Allah dan surganya yang arduhas samawati wal ard, yang luasnya seperti luasnya alam raya ini. Nanti surga kita itu uiddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu alladzina yunfikuna amwalahum, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Salah satunya Pak calon penghuni surga atau kategori orang yang takwa yang akan menghuni surganya Allah, wal 'afina 'anil nas, selalu berbesar jiwa, berbesar hati, berlapang dada untuk memaafkan kezoliman yang dilakukan oleh saudaranya.
kejahatan apapun yang dilakukan oleh orang lain kepadanya, diminta atau tidak diminta maaf, dia sudah memaafkannya. Itulah al-afina anin nas, pemaaf. Seperti halnya salah satu Asmaul Husna, sifat Allah itu afuwun karim. Bulan Ramadan kan sering kita membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah itu afu, al-afu, maha pemaaf. Apapun dosa yang dilakukan oleh hambanya, sebesar apapun, sebanyak apapun, pasti Allah maafkan. Asal itu tadi, mau bertobat, menyadari kesalahannya, tidak mengulanginya dalam waktu-waktu yang akan datang, pasti Allah ampuni. Nah, sifat Allah yang baik ini hendaklah ditiru. Kita menjadi orang yang berlapang dada, berbesar jiwa, tidak mudah marah, tetapi dengan mudahnya kita memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Saya teringat ya, ini contoh bagi kita ini. Guru bangsa, guru besar kita, guru kita, Mustasyar PBNU Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Beliau sering menyampaikan kepada saudara-saudara saya yang menzolimi saya, yang jahat kepada saya, diminta ataupun tidak diminta, sejak saya mengucapkan ini, maka saya maafkan semuanya. Nah, tidak ada sedikit pun dendam dalam hati saya kepada saudara-saudara. Itu yang disampaikan, sering disampaikan oleh Gusmus ya. Ini contoh bagi kita. Jiwa besar, berlapang dada, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Dan tentu bagi kita juga harus berhati-hati untuk melakukan kezaliman, kejahatan kepada siapapun, karena ditakutkan mereka tidak akan memaafkan kita. Ya Allah, kalau yang dizolimi 1-2 orang sih biasa. Mungkin ya, mungkin biasanya artinya gampang, mudah untuk minta maaf. Tetapi kalau yang dizoliminya 1 RT, kalau yang dizoliminya 1 kabupaten, yang dizolimi 1 provinsi, yang dizoliminya 1 negara, misalnya jadi anggota dewan, DPR RI, jadi menteri, jadi presiden apalagi, seharusnya uang rakyat dipakai untuk membangun, untuk kepentingan masyarakat dan rakyat banyak, dia gunakan untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan golongannya. Itu zolim. Berarti dia telah menzolimi 270 juta rakyat Indonesia. Kalau seorang gubernur, maka dia sudah menzolimi 47 juta rakyat Jawa Barat. Kalau dia seorang bupati, dia telah menzolimi 3.500.000 rakyat Kabupaten Karawang. Kalau dia seorang kepala desa, maka dia telah menzolimi 3.000 rakyat yang ada di desa Ciulan ini. Umpamanya, na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita jangan sebagai seorang individu, dari warga negara, dari sesama muslim, jangan berbuat zalim kepada orang lain. Tetapi kalau kita dizolimi, hendaklah kita berlapang dada, berjiwa besar untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Ini seimbang, balance ya. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qosomalun min sadaqatin. Ini juga populer ini, sering disampaikan dalam beberapa bab sebelumnya juga, tentang bab sodakoh ini juga disampaikan. Ini riwayat Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim, artinya hadis sahih. Mana qosomalun min sadaqatin, tidak akan berkurang sedikit pun harta kita jika kita mau sodakoh. Tidak pernah ada orang yang bangkrut karena rajin sodakoh. Gak ada ceritanya itu. Waduh, seorang bendahara di PCNU Karawang bangkrut sekarang. Mobilnya dijual, rumahnya dijual, sawahnya terjual. Memang kenapa? Terlalu rajin sodakoh. Mana mau nggak ayah fakir miskin disantuni, janda-janda tua disantuni. Terlalu rajin sodakoh akhirnya bangkrut. Nggak ada ceritanya itu. Malah orang yang rajin sodakoh justru hartanya semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah terus. Mana qosomalun min sodakotin. Ini hadis Rasul.
Artinya tidak mungkin, impossible, bohong, tidak mungkin kanjeng Nabi bohong, tidak mungkin. Tidak pernah akan berkurang harta min sodakotin kalau disedekahkan. Gak ada orang yang jatuh miskin karena terlalu rajin zakat dan sodakoh. Gak ada. Pasti justru karena kedermawanannya Allah akan tambah lagi rizkinya. Wa ma zadallahu rajulan ya'fu illa izzan. Allah tidak akan menambahkan seseorang yang bukan ya'fu. Allah tidak akan menambahkan derajat seseorang yang pemaaf, pemurah, berbesar jiwa, berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain. Illa izzan, kecuali Allah tambahkan kemuliaannya. Semakin gak ada orang yang seperti ini. Dia mah tukang maafin orang lain, cetek dia mah, udah berbuat jahat terus sama dia, tenang, nanti juga dia orang hina dia, enggak. Tetapi Allah akan muliakan orang yang pemaaf itu. Lihatlah kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang hatinya lapang, ya, dadanya lapang, jiwanya besar, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Malah Allah tinggikan terus, tambahkan terus kemuliaannya, tinggikan terus derajatnya. Wa ma min ahadin tawadhu'a lillah illa rafa'ahullah. Tidak seseorang yang bertawadhu' lillah karena Allah, rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah diri minder, itu kurang bagus. Tetapi rendah hati, merendahkan hati kita di hadapan orang, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling baik, tidak merasa paling soleh, tidak merasa paling rajin, enggak. Tidak merasa paling berjasa. NU Kerawang kalau bukan saya ketuanya, wah udah acak-acakan itu. Enggak seperti itu. Nah, mudah-mudahan saya dijaga oleh Allah dari perbuatan seperti itu ya, dari punya pemikiran atau hati yang seperti itu. Waduh, Kang Uyan hebat ya. Sejak Kang Uyan memimpin NU Kerawang luar biasa, NU ini maju ini. Bukan saya. Ini karena kerja sama-sama, bersama-sama bekerja. Seluruh pengurus NU Kerawang bahu-membahu untuk memajukan NU. Bukan karena saya nggak ada apa. Nah, itu namanya tawadhu itu. Wah, ini pesantren ini kalau nggak ada saya udah. Gak bakal ada santrinya, hancur ini pesantren ditinggalin santri. Nah, itu takabur itu. Nauzubillah, semoga Allah menjaga hati kita dari sifat takabur. Kampung ini kalau nggak ada saya, nggak ada Islam di sini. Saya yang berjasa di sini. Dulu itu orang-orang nggak pada mau sholat karena saya. Nah, itu takabur itu. Nauzubillah, min dzalik. Ya, merasa diri paling benar, merasa diri paling pintar, merasa diri paling suci, itu sifat yang harus kita hindari. Hendaklah kita tawadhu karena Allah, maka illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan tinggikan derajat orang itu. Semakin orang rendah hati, semakin orang tawadhu, semakin Allah tinggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari sifat takabur dalam hati kita. Ya, takabur itu bahasa kininya sombong, angkuh. Lawan daripada tawadhu itu. Kalau takabur itu wazan tafa'ul. Takabbaru, merasa besar. Takabbaru itu merasa besar. Ya, jadi di antara makna wazan tafa'al itu, wazan tafa'ul itu ada makna merasa. Takabbaru merasa besar, ta'anthuma merasa mulia. Nah, gitu ya. Ada juga maknanya litakalluf, ta'allama mencari pengetahuan, ngaji, itu bahasa Arabnya ta'allama. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, hati kita menjadi hati-hati yang rendah hati, yang selalu bertawadhu kepada sesama dan bertawadhu kepada Allah. Tidak, kalau tawadhu itu kepada Allah artinya kita merasa diri tidak memiliki apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat dan jabatan kita, harta kekayaan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah yang maha besar.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah tentu datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.